Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 10 November. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sungguh pengalaman yang sangat indah bagi umat Kristen mula-mula ketika Roh Kudus dicurahkan pada mereka pada hari Pentakosta. Petrus mengatakan itu adalah kegenapan nubuatan Joel. Kita bisa baca dalam Joel pasal 2 ayat 28. Joel menyamakan pekerjaan Roh Kudus pada waktu hujan awal dan hujan akhir yang menghasilkan panen yang limpah. Kita bisa baca di ayat 23 dan 24. Sakaria pasal 10 ayat 1 mengatakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Begitu juga Yakobus pasal 5 ayat 7. Jadi kita percaya bahwa pada akhir zaman akan ada pencurahan roh yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa hal-hal ajaib yang kita lihat di Korea, Filipina, Papua Nugini, dan Afrika adalah permulaan dari hujan akhir. Roh Tuhan menggunakan pengerja-pengerja dan orang awam. Tapi ada sebuah cerita tentang bagaimana Roh Kudus menggunakan seorang gadis cilik berumur 8 tahun di kota Tunis untuk mengerjakan pekerjaan yang besar baginya. Gadis cilik ini adalah anak pendeta kita di sana. Dan ketika mereka baru pindah ke kota itu, ia berkenalan dengan anak-anak perempuan yang sebaya dengannya di jalan itu dan bermain dengan mereka. Dan kepala kepolisian juga tinggal di jalan yang sama. Dan dia punya anak yang sama umurnya dengan anak pendeta kita. Anak pendeta dan anak polisi segera menjadi teman baik. Tiap hari mereka bermain bersama, tapi pada hari Sabat, anak pendeta pergi ke sekolah Sabat tentunya. Kemudian pada Sabat siang, dengan baju gerejanya, ia mengunjungi temannya. "Kenapa kamu tidak bermain dengan kita hari ini?" tanya anak polisi. "Saya pergi ke sekolah Sabat hari ini," kata anak pendeta. "Kamu tahu, hari ini adalah hari Sabat, jadi aku tidak bermain." Kemudian dia menceritakan tentang penciptaan dan bagaimana Tuhan menciptakan hari Sabat pada hari yang ketujuh. Anak polisi itu menceritakan pada ayah dan ibunya malam itu, dan mereka sangat tertarik. Besoknya anak polisi pulang membawa berita bahwa orang Advent tidak makan babi. Kepala kepolisian itu sangat tertarik dan menceritakan pada teman sekantornya. Mengapa mereka percaya bahwa Yesus akan segera datang kembali? Pak polisi bertanya pada anak perempuannya pada suatu malam. "Nggak tahu, saya akan tanyakan pada temanku besok," dia berkata. Dan anak pendeta itu bertanya pada ayahnya, dan pendeta menulis beberapa ayat pada selembar kertas. Kemudian anak pendeta itu menceritakan semuanya pada anak polisi dan memberikan selembar kertas yang berisi ayat-ayat. Kemudian Pak Polisi membaca ayat-ayat itu dan menceritakan pada temannya keesokan harinya. Dan begitulah jalannya.
langkah demi langkah, hari demi hari, sampai akhirnya Pak Polisi minta belajar Alkitab. Dan hari ini ada 5 polisi beserta keluarganya yang menjadi anggota gereja kita di sana. Anak-anak, telah tiba waktunya bagi Roh Kudus untuk dicurahkan di mana-mana. Apakah kamu sudah siap untuk menerima pencurahan hujan akhir? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami siap menerima pencurahan hujan akhir. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.